Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 10 Maret berjudul Pelabuhan Hidup. Saudara, kalau setiap individu ibarat sebuah kapal dan kehidupan ini adalah lautan, maka seseorang harus berhati-hati dan sungguh-sungguh cermat dalam memilih pelabuhan. Tentu saja banyak pelabuhan yang menarik, menawarkan berbagai fasilitas untuk dinikmati dan banyak kapal yang sudah merapat atau berlabuh di situ. Hendaknya kita tidak salah memilih pelabuhan. Kalau pelabuhan yang benar telah ditemukan, hendaknya segera berlabuh di pelabuhan tersebut sebelum kapal terbawa arus dan terhilang di lautan yang tidak terbatas. Pelabuhan yang benar adalah Tuhan. Tuhan sendiri. Banyak orang seperti kapal yang masih berlayar di lautan yang sangat ganas dan terus menyeret kapal hidupnya ke arah yang tidak jelas. Yesus adalah satu-satunya pelabuhan yang baik dan ia benar. Dan ia berkata, datanglah kepadaku. Yesus adalah satu-satunya pelabuhan yang baik dan benar. Ia berkata, datanglah kepadaku. Panggilan itu berarti agar setiap orang berlabuh hanya pada pelabuhannya. Banyak kapal yang tahu bahwa itulah pelabuhan yang baik dan benar, tetapi mereka masih meragukan apakah dengan berlabuh di pelabuhan ini, yaitu Tuhan, mereka menemukan kelegaan. Banyak orang meragukannya sebab mereka tidak terbiasa dengan kelegaan versi yang ditawarkan oleh Yesus. Keraguan itu sendiri terbangun oleh berbagai fakta yang mereka lihat, antara lain mereka menyaksikan banyak orang Kristen yang rajin ke gereja tetapi tidak menunjukkan ketenangan jiwa. Seakan-akan kekristenan tidak menjawab kebutuhan jiwa mereka. Nah, tidak sedikit orang Kristen yang keadaan jiwanya tidak lebih baik dari orang-orang non-Kristen. Nah, orang-orang yang mencari pelabuhan ini jadi meragukan apakah Tuhan bisa menjadi pelabuhan. Faktor yang lain, mereka melihat atau menemukan rohaniwan yang menunjukkan sikap materialisme. Seakan-akan Tuhan Yesus tidak cukup menjadi pelabuhan kehidupan ini. Padahal mestinya seorang rohaniwan hidup dalam persekutuan dengan Allah, bisa menunjukkan gaya hidup yang sekaligus menunjukkan bahwa Yesus cukup bagi mereka. Kehidupan rohaniwan ini bisa menjadi model atau pola dengan mana orang membentuk dirinya. Seorang rohaniwan yang materialistis itu mengesankan bahwa sukacita damai sejahteranya masih ditopang oleh perkara dunia. Itu membuat jemaat tidak mempercayai Allah sebagai pelabuhan. Wah, ini efektif merusak, saudaraku. Hati-hati. Dalam keraguan-keraguan banyak orang Kristen tidak meninggalkan Tuhan atau tidak meninggalkan gereja, tetapi mereka juga tidak merapat sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai pelabuhannya. Mereka tidak menempatkan diri sebagai musuh bagi Tuhan, tapi juga tidak menempatkan diri sebagai sahabat bagi Tuhan. Dengan posisi hidup yang mereka miliki itu, mereka merasa masih menaruh percaya kepada Tuhan. Mereka juga merasa bahwa mereka tidak pantas ditolak di kerajaan surga karena mereka merasa sebagai orang baik, sebagai orang yang setia ke gereja, Padahal mereka tidak memiliki kehidupan yang patut untuk masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Orang-orang seperti ini, saudara, sudah merasa puas dengan hidup keberagamaan yang mereka telah miliki. Dan mereka juga merasa bahwa Tuhan memaklumi keadaan mereka tersebut. Mereka merasa sudah berlabuh pada Tuhan, padahal mereka belum berlabuh di pelabuhan Tuhan.
Sejatinya mereka adalah orang-orang yang masih terikat dengan dunia ini, belum meninggalkan dunia ini. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai pelabuhan bukan sesuatu yang sederhana dan tidak dapat dikerjakan atau dijalani dengan mudah. Tidak mudah, saudara. Mudah kita berkata, engkau perlindunganku, engkau pelabuhanku, tapi prakteknya tidak mudah. Banyak orang merasa sudah menjadikan Tuhan sebagai pelabuhannya, padahal mereka belum melakukannya. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa kalau sudah pergi ke gereja berarti sudah berlabuh di pelabuhan Tuhan. Kalau hanya menjadi orang Kristen dan pergi ke gereja, orang Kristen yang terdaftar sebagai anggota jemaat, saudaraku sekalian, ini bukan berarti lalu orang tersebut juga menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ya, jangan berpikir kalau sudah terdaftar sebagai anggota gereja, rajin ke gereja, dia juga berarti sudah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Bukan begitu. Jadi hendaknya kita tidak berpikir kalau sudah pergi ke gereja berarti sudah berlabuh di pelabuhan Tuhan, lalu menjadi anggota keluarga kerajaan. Kalau hanya menjadi orang Kristen dan terdaftar sebagai anggota sebuah gereja, bisa saja baru masuk wilayah pelabuhan, tapi belum berlabuh, apalagi membuang sauh atau jangkar. Ya, sauh adalah alat pemberat yang sama dengan jangkar. Untuk mengkaitkan kapal dengan pelabuhan, supaya kapal tidak bisa bergerak di bawah ombak. Kalau kapal masuk pelabuhan Yesus, kapal hidup kita harus belajar memenuhi syarat guna menemukan kelegaannya. Membuang sauh adalah syarat yang tidak bisa digantikan dengan apapun, ya. Membuang jangkar, membuang pemberat supaya kapal tidak kemana-mana lagi. Membuang sauh sama seperti seseorang menguburkan diri di suatu pemakaman. Kapal itu tidak boleh berlayar lagi. Itulah perhentian terakhir. Ia harus rela tidak lagi menikmati dunia seperti orang pada umumnya. Pelabuhan itu adalah kuburan bagi kapal yang berlabuh. Dengan membuang sauh, berarti kapal tidak akan bergerak lagi. Dalam kekristenan, kesediaan untuk membuang sauh ini adalah baptisan air. Baptisan menjadi lambang kematian. Meninggalkan cara hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru, dan punya komitmen tidak lagi hidup seperti sebelum mengenal Tuhan atau seperti sebelum bertobat. Sebutan Kristen adalah sebutan yang mengandung resiko kematian bagi yang menyandangnya. Jadi kalau saudara berani menjadi orang Kristen, berarti berani mati. Mati terhadap kesenangan dunia, mati terhadap manusia lama, ya. Dan memang akhirnya tidak takut mati secara fisik. Dalam hal ini kita bisa mengerti kalau Yesus berkata, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini jelas, saudaraku. Ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi kalau kehilangan nyawa karena Tuhan, akan memperoleh nyawa baru. Yesus juga berkata di ayat berikutnya, apa gunanya orang memperoleh segenap dunia kalau jiwanya binasa. Nah, saudaraku, dalam pernyataan ini Yesus menyingkapkan suatu kebenaran bahwa seseorang tidak akan mendapat nyawa kalau tidak kehilangan nyawa. Di sini tergantung kenekatan individu, seberapa orang berani kehilangan dunia ini untuk bisa memperoleh berkat keselamatan yang kekal. Sola Gracia. Apakah Anda telah selesai dengan diri Anda sendiri di hadapan Allah? Apakah yang dimaksud selesai dengan diri sendiri secara konkret? Temukan jawabannya dalam seminar Selesai dengan Diri Sendiri di Hadapan Allah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono pada Sabtu 21 Maret 2020 pukul 8.30 sampai 13
di Function Hall Mall Arta Gading, lantai 5. Anda akan diberkati melalui pelayanan seminar ini. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.